Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Lubis Sombing dengan NPM 2413024070. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang materi Kingdom Protista. Yang pertama itu berdasarkan etimologinya, kata Protista berasal dari kata protos dan sitos dalam bahasa Yunani. Kata protos memiliki arti yaitu pertama atau mula-mula, sementara kata sitos memiliki arti membuat atau menyusun. Secara harfiah, protista dapat berarti yang paling pertama karena para ahli menduga merekalah hidup yang pertama kali ada di muka bumi ini. Para ahli memperkirakan protista sudah ada semenjak sekitar 1 sampai 2 miliar tahun yang lalu, sebelum adanya organisme tingkat tinggi. Bentuk protista terbilang unik karena ada yang mirip dengan hewan, tumbuhan, dan jamur. Bentuk protista yang unik itu sempat membuat bingung para ahli taksonomi. Maka dari itu, untuk mengatasi kebingungan ini, para ahli kemudian membuat Kingdom Protista. Kingdom Protista ini memiliki anggota makhluk-makhluk bersel tunggal atau uniseluler, dan beberapa makhluk bersel banyak atau multiseluler yang tersusun secara sederhana. Namun, bila dibandingkan dengan Monera, Protista sudah lebih maju karena memiliki eukariota alias membran inti, seperti tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Dan di sini ini merupakan contoh gambar dari ilustrasi gambar dari Protista. Ciri-ciri protista. Yang pertama, protista terdiri dari makhluk bersel satu atau uniseluler dan makhluk bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, yaitu protista memiliki membran inti atau eukariota. Yang ketiga, sebagian besar protista adalah aerob atau membutuhkan oksigen. Sebagian lainnya anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Pada protista aerob, oksigen digunakan dalam proses respirasi pada bagian mitokondrianya, sementara protista anaerob melakukan respirasi melalui simbiosis dengan bakteri aerob. Yang keempat, sebagian protista heterotrof atau memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul-molekul organik baik secara fagotrof dan osmotrof. Sebagian lain fotoautotrof atau membuat makanan sendiri dengan sinar matahari melalui kloroflas. Yang kelima, habitat habitat protista umumnya adalah tempat yang mengandung air atau laut ataupun air tawar, tanah yang basah, dedaunan, sampah, dan habitat lain yang cukup lembab. Namun beberapa protista lainnya hidup di jaringan organisme lain. Yang keenam yaitu protista ada yang hidup secara soliter, berkelompok, bersimbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Protista parasit bersifat patogen pada manusia dan hewan. Yang ketujuh yaitu beberapa jenis protista bersifat motil karena memiliki alat gerak flagel atau silia. Sebagian lagi memiliki pseudopodia. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi protista. Reproduksi protista itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu seksual dan seksual.
Protista aseksual berkembang biak dengan cara membelah diri seperti pembelahan biner, sementara pada protista seksual berkembang biak melalui tiga cara, yaitu yang pertama isogami atau penyatuan dua gamet yang dapat bergerak atau motil yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, oogami atau penyatuan dua gamet yang tidak bergerak atau inmotil yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Yang ketiga, anisogami atau penyatuan dua gamet yang bergerak, disebut juga dengan motil yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Nah, di sini yang saya bawa yaitu protista mirip tumbuhan atau yang saya bawa algae. Di sini pada gambar ini merupakan ilustrasi gambar protista mirip tumbuhan algae hijau. Nah, di sini ada ciri-ciri algae. Algae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, algae bersifat bersel tunggal atau uniseluler atau bersel banyak, multiseluler. Yang kedua, tubuh algae bervariasi. Ada algae mikroskopis yang memiliki tubuh berukuran 8 hingga algae mikroskopis yang memiliki tubuh berukuran 60 meter. Algae mikroskopis memiliki ciri-ciri khusus, yaitu tersebar di hampir segala macam lingkungan yang terkena sinar matahari karena dapat berfotosintesis seperti tumbuhan. Algae memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki dinding sel. Selanjutnya, algae termasuk tumbuhan bertalus karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya yaitu algae bersel tunggal mampu hidup soliter ataupun berkoloni. Selanjutnya, di dalam kloroplas algae terdapat beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil A, B, C, dan D. Algae memiliki pigmen fotosintetik selain klorofil, xanthofil berwarna kuning, fukosantin berwarna coklat, vicocyanin berwarna biru, phycoerythrin berwarna merah, dan karotenoid. Selanjutnya, algae memiliki bentuk kloroplas yang bervariasi berupa cakram, spiral, bulat, jala, mangkung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, algae dapat hidup seperti plankton, bentos, atau neuston. Yang terakhir, algae bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, pembentukan spora vegetatif, dan fragmentasi atau secara seksual melalui konjugasi, anisogami, dan singami. Nah, di sini ada 7 klasifikasi algae. Yang pertama, filum Auplenophyta. Yang kedua, filum filum algae hijau. Yang ketiga, filum algae keemasan. Yang keempat yaitu filum diatom. Yang keenam yaitu filum dinoflagellata. Dan yang keenam yaitu filum algae coklat, dan yang terakhir yaitu filum algae merah. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.